Latar belakang berdirinya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1528. Kerajaan Demak memperluas kekuasaan hingga ke barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, salah satunya adalah Banten, dan menjadikannya pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Penaklukan tersebut dilakukan oleh Maulana Hasanuddin. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surowoso, yang sekarang menjadi Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mampu menjadi kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Perdagangan lada di Lampung juga dikuasai oleh Banten. Dari perdagangan inilah Kerajaan Banten berkembang pesat dan menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Perdagangan lautnya pun berkembang pesat ke seluruh Nusantara, sehingga Banten menjadi kawasan multi etnis. Banten juga mampu berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Cina, dan Jepang. Masa kemunduran Kerajaan Banten. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa timbul konflik di dalam istana. Sultan Ageng Tirtayasa yang berusaha menentang VOC kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai Raja Muda. Retakan di dalam istana ini dimanfaatkan VOC dengan politik divide et impera. VOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa membuat semakin kuatnya kekuasaan VOC di Banten. Raja-raja yang berkuasa berikutnya bukanlah raja-raja yang kuat. Hal ini membawa kemunduran Kerajaan Banten. Keruntuhan Kerajaan Banten. Konflik di Kerajaan Banten terus terjadi, hingga kembali meminta bantuan VOC untuk meredam perlawanan rakyatnya. Sejak 1752, Banten telah menjadi vasal dari VOC. Pada tahun 1808, Banten diserang oleh Belanda atas arahan Gubernur Hindia Belanda. Penyerangan tersebut terjadi karena Sultan Banten menolak permintaan Daendels untuk memindahkan ibu kota Banten ke Anyer. Pada 22 November 1808, Daendels mengumumkan bahwa wilayah Kesultanan Banten telah masuk ke dalam wilayah Hindia Belanda. Di tanggal yang sama, Daendels mengeluarkan surat keputusan untuk melepaskan Lampung dari wilayah Kesultanan Banten dan keterkaitannya dengan VOC. Akhirnya, Kerajaan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintahan kolonial Inggris. Sultan yang menjabat saat itu dilucuti dan diturunkan secara paksa oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini menjadi akhir dari kisah Kerajaan Banten. Peninggalan Kerajaan Banten. Setelah berdiri selama hampir 3 abad, Kerajaan Banten tentunya memiliki banyak peninggalan. Bukti-bukti peninggalannya adalah 1. Masjid Agung Banten. Berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen, dibangun pada tahun 1652 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. 2. Istana Keraton Kaibon digunakan sebagai tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah, ibunda dari Sultan Saifuddin, namun bangunannya kini sudah hancur dan hanya tersisa reruntuhan saja akibat penyerangan Belanda. 3. Istana Keraton digunakan sebagai tempat tinggal Sultan Banten dan pusat pemerintahan, namun bangunan ini pun turut hancur pada penyerangan Belanda dan hanya tersisa reruntuhannya saja. Yang keempat, Benteng Spelwicks. Peninggalan Kerajaan Banten sebagai bentuk dalam membangun poros pertahanan maritim kekuasaan kerajaan. Benteng setinggi 3 meter ini dibangun tahun 1585. Yang kelima, Danau Tasikardi. Sebuah danau buatan yang dibuat tahun 1570 sampai 1580 pada masa pemerintahan Maulana Yusuf. Danau tersebut berfungsi sebagai sumber air utama untuk keluarga kerajaan yang tinggal di Istana Keraton Kaibon. Yang keenam, Avalokitesvara. Avalokitesvara, tempat ibadah bagi rakyat Banten yang beragama Buddha. Yang ketujuh, Meriam Ki Amuk. Sebuah meriam paling besar yang berada di dalam benteng Spelwicks.
Konon katanya, meriam ini memiliki daya tembakan sangat jauh, dan daya ledaknya sangat besar.